Puji Tuhan, saya bersyukur boleh hari ini dapat kesempatan saya melayani di gereja Rock Riverside ini. Saudara, saya tidak tahu berapa saudara yang selama COVID-19 pandemi, saya mendapat kesempatan 2 kali boleh menyampaikan firman Tuhan walaupun secara online, dan memang adalah salah satu yang luar biasa kita boleh kembali berhimpun bersama-sama di tempat ini. Karena itu, saudara, karena COVID sudah berakhir, maka ibadah harus kembali on-site. Karena ibadah online, live streaming itu bukan new normal, itu hanya emergency saja. Dan saya bersyukur saudara semua boleh kembali sama-sama. Dan hari ini saya ingin bagikan dalam kesempatan indah ini untuk berbagi firman Tuhan sama dengan saudara yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73. Saudara membawa Alkitab saudara bisa membuka Mazmur ini. Dan untuk menyingkat waktu, saya akan langsung nanti bersama-sama mempelajari ayat demi ayat dari kitab Mazmur ini. Tapi saya akan mulai dulu dengan ini, yaitu Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang bernama Asaf. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab 2 Samuel maupun 1 Tawarik, saudara bisa mendapatkan Asaf ini adalah salah satu dari 3 kelompok orang yang dipanggil oleh Daud untuk melayani di kemah yang disebut kemah Daud. Ya, di mana dia di situ membawa tabut Allah, diambil dari kota Kiryat Yearim, setelah ada di situ lama sekali, dibawa kembali ke Yerusalem, lalu Daud membuat satu kemah, dan di kemah itu dia menugaskan kelompok orang yang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan di sekeliling tabut itu. Dan saudara cukup familiar dengan pengajaran Praise and Worship, saudara pasti ingat, 3 kelompok orang ini dipanggil adalah Asaf, Heman, dan Yedutun. Jadi Asaf adalah kelompok orang yang hidupnya dekat sekali dengan tabut Tuhan, ya, hidup di dalam pujian penyembahan, itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 73 ini adalah Mazmur yang berisi refleksi, yaitu Asaf ini menyampaikan sesuatu yang dia renungkan dari apa yang dia alami sebelumnya. Ya. Yang ketiga, Mazmur 73 ini berisi juga luapan emosi kepada Tuhan, dan karena itu, saudara, Tuhan kita itu tadi Pastor Antoni mengatakan kita harus hormati Tuhan, betul, saudara-saudara, kita nggak boleh sembarangan dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang, yang siap untuk menerima luapan emosi kita, keluh kesah kita. Jadi saudara-saudara rasa frustasi hari ini, ya, saudara ingin luapkan sungguh-sungguh rasa kekesalan saudara akan kehidupan saudara kepada Tuhan. Saudara, sebentar lagi saya beri waktu untuk jemaat boleh mengeluh kepada Tuhan. Ya? Dan mengeluh di gereja saja, jangan di rumah, saudara-saudara, ya, di gereja. Oke, supaya Pastor Antoni bisa mendoakan langsung setelah itu. Nah, yang keempat, ini adalah Mazmur yang juga berisi revelation. Oke? Reflection, emotion, dan revelation, pewahyuan, dan pewahyuan yang confronting. Pewahyuan yang mengkonfront hati kita. Saudara. Ya, dan karena itu kalau kita mau sungguh-sungguh perhatikan Mazmur ini, untuk membaca Mazmur 73 ini kita perlu keberanian untuk kita boleh berkata, Tuhan, selidiki hatiku, lihatlah apakah jalanku serong, ya, kenalilah jalan-jalanku dan tunjukkan apa yang salah supaya aku boleh berbalik dan bertobat. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau berdiri di hadapan Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku membaca firman-Mu, tapi sementara aku membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu membaca hatiku dan menyingkapkan semua yang aku tidak bisa baca sendiri kalau bukan firman-Mu menyatakan. Maka pasti kita akan diberkati. Mari, saudara-saudara, kita baca sama-sama Mazmur 73, kita mulai dengan ayat pertama. Mazmur Asaf, sesungguhnya Tuhan Allah itu baik. Kalau saudara mau, saya ingin kita baca sama-sama, ya, supaya kita semua diberkati. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan yang sederhana yang saudara sering dengar dari minggu ke minggu. Tapi izinkan saya bertanya sekali lagi. Berapa banyak saudara percaya Allah itu baik? Oke, saudara-saudara perhatikan.
yang bisa berkata Allah itu baik adalah orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Di salah satu ucapan bahagia dari Tuhan Yesus di khotbah di bukit, dia berkata begini, berbahagialah orang yang tulus hatinya, sebab mereka akan melihat Tuhan. Mereka akan lihat siapa Tuhan itu. Saudara, ini kalimat penting sekali. Sebab hanya orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya, mereka yang bisa melihat Tuhan itu sungguh baik. Saudara, banyak orang yang berkata Tuhan itu baik. Waktu keadaan mereka baik. Waktu semua yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Tapi waktu mereka mulai kecewa dengan hidup ini, waktu mereka mulai kehilangan apa yang mereka cintai dalam hidup ini, mereka mulai bertanya, di mana Tuhan? Dan mereka berkata, katanya Tuhan itu baik. Kok seperti ini? Nah karena itu, saudara-saudara, Asaf berkata, ayat pertama dari Mazmur 73 ini adalah ayat kesimpulan dari refleksi daripada Asaf, apa yang dia sudah alami di dalam pergumulannya dengan Tuhan. Dan kesimpulannya adalah begini, engkau hanya bisa melihat Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidupmu sepanjang masa, tak pernah berubah, kalau hatimu tulus dan bersih. Nah, mari saudara-saudara, kita lihat di ayat berikutnya. Dia berkata begini, ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, sedikit bahasa ya, ini harus ada sedikit tata bahasanya. Di ayat yang pertama, sungguh Tuhan itu baik bagi mereka murni hatinya, itu pakai, kalau bahasa Inggris, pakai namanya present tense. Artinya itu sesuatu yang berlangsung hari demi hari, sekarang dan seterusnya, present tense. Tetapi dikatakan, kalau berkata, aku tergelincir, itu pakai past tense. Artinya, Asaf berkata, aku ini pernah, dulu, hampir tergelincir. Artinya apa? Aku hampir saja berkata, Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu jahat. Nah, saudara, Asaf memakai kata, kakiku tergelincir. Saudara, kaki itu apa? Kaki adalah tempat fondasi daripada kita untuk berdiri. Dan kalau kita berkata hari ini kita berdiri, apa saudaraku yang membuat kita berdiri hari ini adalah iman kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita berdiri. Jadi kalau Asaf berkata, kakiku hampir saja tergelincir, dia berkata, hampir saja imanku ini runtuh, hampir saja imanku ini patah, dan imanku patah karena aku tidak bisa melihat lagi Tuhan itu baik. Nah, saudara, kalau hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, ingin tahu apa yang saya ingin bagikan judul hari ini, maka judul khotbah hari ini sebenarnya sederhana saja, yaitu begini. Ketika hidup dalam kekudusan tidak membawa keuntungan, tetapi mengecewakan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya diberitahu Pastor Antoni, saudara beberapa minggu ini sudah mulai dengan kitab Mazmur. Dan kalau saudara baca Mazmur yang pertama, saudara akan mendapatkan Mazmur yang sangat indah sekali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Berarti tidak ikut jalan orang jahat. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam. Artinya bukan hanya merenungkan, tapi hidup menurut Taurat itu. Ia akan seperti pohon ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Hidup yang selalu seger, hidup yang selalu makmur. Tetapi orang fasik itu seperti sekam ditiup angin. Jadi kalau kita baca Mazmur itu, kita berkata, oh kalau gitu, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita hidup kudus, mari kita hidup taat kepada Tuhan. Hidupmu akan makmur seperti pohon yang terus mendapatkan air. Orang fasik, dia akan seperti sekam yang ditiup. Orang fasik, orang jahat akan dihukum oleh Tuhan, mengalami celaka. Mari kita baca apa yang Asaf katakan di dalam pergumulannya di waktu yang lalu, refleksinya dengan Tuhan. Ya, tadi ayat 2 berkata, hampir aja aku tergelincir, sebab apa? Ayat yang ketiga, mari kita baca. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saudara-saudara, Mazmur 1 berkata, orang fasik seperti sekam ditiup angin, tetapi Asaf melihat kenyataan sebaliknya. Orang fasik ternyata mengalami kemujuran. Dan kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka kata kemujuran itu bukan luck, bukan fortune, tetapi
sesuatu yang saudara akan selalu nanti-nantikan, namanya kemakmuran, prosperity. Ternyata orang fasik, orang jahat mengalami prosperity. Bahkan saudara, ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Wealthy and healthy. Ternyata dialami orang fasik dan itu dilihat oleh mata kepala daripada Asaf sendiri. Dia berkata, mereka orang fasik tidak mengalami, ayat 5, mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Karena kemakmuran mereka, mereka justru merasa berbuat salah itu tidak apa-apa. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengetang-ngetai dengan jahatnya. Saudaraku mengeluarkan kata-kata yang melawan, memberontakan. Kepada siapa, saudaraku? Tidak lain kepada Tuhan. Hati mereka, ayat 8, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan hati tinggi. Mereka bukan hanya tidak takut terhadap dosa, mereka malah membanggakan dosa itu. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi, terus mereka berkata, mana Tuhan? Untuk apa kita takut? Jangan takut, lakukan saja. Hidup tidak jujur, hidup curang, hidup jahat, lakukan. Dan buktinya kita makmur. Dan apa saudara? Dikatakan lidah mereka melawan langit, melawan Tuhan. Mana Tuhan? Buktikan. Dan bukan hanya itu. Orang-orang yang melihat mereka jadi percaya. Iya ya, ternyata mereka benar. Lalu dikatakan orang berbalik mendapatkan mereka. Orang-orang lain melihat orang-orang fasik yang jahat ini tapi makmur. Mereka berkata, aku juga mau dong. Saudara, bukan hanya mereka mengalami kemakmuran, tetapi mereka memiliki influence. Mereka punya pengaruh yang begitu kuat. Lalu ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu akan hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Di mana Allah? Ya, engkau boleh percaya karena, tapi buktinya ini. Kamu berkata, kalau orang berdosa Allah akan menghukum. Lihat buktinya, aku makmur. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara tentu yakin orang-orang fasik ini karena mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mereka tidak pernah dengar khotbah prosperity gospel ya. Mereka tidak pernah dengar Injil kemakmuran, tapi mereka mengalami kemakmuran itu sendiri. Itu yang dikatakan Asaf dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 ini. Itu yang Asaf berkata yang ketiga. Aku cemburu, aku iri kepada orang fasik. Apa itu iri hati, saudara-saudara? Iri hati adalah rasa tidak puas di dalam keadaan kita, karena kita melihat keadaan orang lebih baik daripada kita. Dan kita berkata, seharusnya aku yang alami itu. Seharusnya aku mendapat itu. Tapi, di dalam ini semua, Asaf melihat bahwa apa yang selama ini dia percayai, bahwa orang benar diberkati, orang fasik dihukum, ternyata kenyataannya berbalik. Sampai dia berkata ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Setelah dia melihat kenyataan itu, dia hatinya mulai iri, dia sampai pada satu kesimpulan. Dia berkata begini, untuk apa aku hidup kudus kalau gini caranya? Hidup kudus tidak gampang di dunia ini. Membasuh tangan itu artinya, saudaraku, dia menjaga tangannya bersih. Bebas dari kecurangan, bebas dari kejahatan, bebas dari penipuan, bersih. Tapi dia berkata ternyata sia-sia hidup kudus itu. Dia berkata,
Aku hidup kudus, tapi ternyata ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ternyata hidupku menderita waktu aku hidup kudus taat kepada Tuhan. Sementara orang yang melawan Tuhan justru makmur hidupnya. Bagaimana kita bisa melihat ini? Saya tidak tahu, saudara-saudara, tapi kalau saudara mengalami hal ini, inilah kenyataan yang sangat pahit yang dialami oleh Asaf. Orang fasik makmur, orang benar menderita. Tetapi, dan saudaraku justru, karena itu saya tadi sampaikan di awal, saudaraku, siapa Asaf ini? Adalah orang yang pelayanannya itu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya dia hidup benar, tapi dia itu memuji menyembah Tuhan. Tapi ternyata yang biasanya dia dengar, kalau kita muji Tuhan, pujian naik, berkat turun, ternyata enggak terjadi. Pujian naik, ternyata yang turun bukan berkat, tapi penderitaan. Sementara orang di luar sana, justru berpesta pora di dalam kefasikan mereka. Dia mulai bertanya, di mana cerita dari Mazmur yang pertama? Di mana cerita orang yang berkata, lihat orang Israel, mereka waktu ditinggal di tanah Mesir, seluruh Mesir kena tulah, tapi orang Israel sendiri tetap makmur, tetap terlindungi. Sekarang kok jadi kebalikan? Di situ dia berkata, apa gunanya aku hidup kudus? Kalau hidup kudus ternyata tidak membawa keuntungan, tetapi justru membawa penderitaan. Tetapi saudara-saudara, disinilah kunci, disinilah sesuatu, waktu Asaf sampai pada kesimpulan ini, disinilah sebenarnya dia membuka isi hati yang terdalam. Yaitu dia mulai sadar, kenapa selama ini dia hidup kudus. Apa yang dia cari dari hidup kudus? Dia baru sadar di situ. Selama ini dia hidup kudus, selama dia memuji menyembah Tuhan, ternyata untuk mencari prosperity. Dan waktu prosperity tidak datang, dia mulai bertanya, mana Tuhan? Mana? Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Ternyata waktu dia hidup kudus, alasannya adalah karena dia ingin mendapatkan sesuatu buat dirinya. Dengan kata lain, kekudusan yang dia kejar adalah kekudusan yang sangat selfish, yang berpusat kepada dirinya sendiri. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, yang lebih dalam lagi, karena dia adalah seorang worshiper, keluh kesahnya ini menunjukkan siapa yang sebenarnya dia sungguh-sungguh worship di dalam hatinya. Ternyata baru tahu, saudaraku, saat itu, bahwa yang sungguh dia worship itu bukan Tuhan, tetapi berhala yang namanya kemakmuran. Ternyata berhala yang namanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang berkelimpahan. Dan itulah sebabnya Mazmur 73 ini adalah peringatan yang sangat keras kepada kita semua yang diajar untuk kita hidup kudus, nanti kamu akan diberkati. Hidup kudus, nanti kamu akan mengalami yang enak. Ini menjadi peringatan yang keras buat kita semua. Karena pada akhirnya kita harus kembali kepada satu pertanyaan yang paling penting dalam hidup kita. Pertanyaannya bukan apa hidup kudus, bukan bagaimana kita hidup kudus, itu semua penting, tetapi yang paling penting pertanyaan adalah mengapa kita ingin hidup kudus. Saudara, di dalam hidup ini kita selalu tanyakan dua pertanyaan itu, apa dan bagaimana. Tetapi sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa. Mengapa kita melakukan itu? Karena itu beberapa detik ke depan ini saudara boleh ambil waktu sebentar, kalaupun saudara kelewatan apa yang disampaikan, saudara boleh merenungkan. Mengapa saudara ada di sini pagi hari ini?
Untuk apa saudara datang beribadah hari ini? Siapa yang saudara cari? Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara minta? Apa yang saudara tunggu? Apa yang saudara nantikan? Dan apa yang paling saudara inginkan sehingga saudara ada di tempat ini berbakti? Jauh saya khawatir saudara-saudara. Kalau kita mencari sesuatu yang lain, selain apa yang Tuhan ingin beri kepada kita dan apa yang Tuhan ingin kita cari, satu kali kita bisa mengalami seperti Asaf, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, sebab kita mencari yang bukan Tuhan ingin berikan kepada kita. Saudara ingat waktu seorang yang bernama Ayub, dia mengalami malapetaka, 1 hari hartanya semua habis. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia tidak bertanya Tuhan mengapa, dia tidak bertanya mengapa ini terjadi. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Setelah itu, saudaraku, dia mengalami sekali lagi cobaan. Bukan hanya hartanya sudah habis, tapi badannya mulai, saudaraku, kulitnya mulai terkena penyakit, gatal-gatal, menderita sekali. Istrinya datang kepada dia bertanya, masihkah engkau mau setia dengan Tuhan? Keadaanmu seperti ini, masihkah engkau mau setia dengan Tuhan? Artinya begini, seperti yang Asaf katakan, untuk apa aku menjaga tanganku bersih kalau aku menderita? Itu dikatakan Ayub, istri Ayub kepada Ayub. Dengan kata lain, saudaraku, itu dari dulu kita sudah kenal bahwa orang mencari Tuhan, orang sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, ternyata untuk mencari sesuatu yang menyenangkan buat diri mereka sendiri. Dengan kata lain, waktu mereka berkata, aku mencari Tuhan, aku menyembah Tuhan, yang mereka sembah dan mereka cari bukan Tuhan, tetapi sesuatu yang lain. Mazmur ini membuka bagian yang lebih dalam dari apa yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ditanya oleh pengkhotbah, oleh pendeta, berapa banyak saudara ingin hidup kudus? Saudara-saudara, itu pertanyaan yang baik. Tetapi jangan lupa, ada satu pertanyaan lebih mendasar daripada itu. Kalau saudara angkat tangan, ya saya mau hidup kudus, maka saya ingin bertanya hari ini, mengapa saudara ingin hidup kudus? Sebab Asaf pernah mengalami kecewaan ketika dia berusaha hidup kudus. Dan karena itu saudara-saudara, marilah kita tahu setiap kali kita bertanya dalam diri kita, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini? Mengapa kita beribadah, mengapa kita berdoa, mengapa kita baca Alkitab, mengapa kita pergi komsel, mengapa kita melayani, mengapa kita memberi persembahan, mengapa kita memberi perpuluhan, mengapa kita melakukan misi, mengapa kita melakukan semua yang lain yang kita katakan, saya lakukan ini buat Tuhan, dan itu baik sekali. Tetapi pertanyaannya bukan hanya kita lakukan buat Tuhan, tapi apa yang kita cari di dalam itu semua. Asaf mengalami kecewaan. Ayat 15 dia berkata, seandainya aku berkata-kata seperti itu, seperti tadi itu ya, sia-sia aku hidup kudus. Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Dia berkata, kalau aku sampai mengeluh kepada Tuhan, ya sampai aku mengucapkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, maka angkatan yang berikutnya mereka semua akan terpengaruh dan mereka semua akan tinggalkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan yang berkata, ketika aku bermaksud 16 mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia benar-benar melihat Tuhan, bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Tolong jelaskan, sebab aku tahu harusnya enggak seperti ini. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan melihat, memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, ini satu hal yang penting. Waktu Asaf kecewa dengan Tuhan, dia tidak lari dari Tuhan, dia lari kepada Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara ini, kalau ada saudara yang merasa Tuhan itu tidak berbuat yang saudara harapkan, yang saudara pikir seharusnya Tuhan lakukan, saya ingin sungguh-sungguh memberikan dorongan ini, saudaraku, pesan saya kepada saudara, saya tidak bisa lakukan yang lain. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Waktu engkau kecewa dengan Tuhan, tapi justru lari kepada Tuhan.
Karena disitulah engkau akan mendapat jawaban. Waktu kita kecewa dengan Tuhan, jangan cari jawaban di tempat lain. Cari jawaban di dalam Tuhan. Dan Asaf, waktu dia masuk ke tempat kudus Allah, waktu dia mendekat kepada Tuhan, dia melihat bagaimana rencana Tuhan atas orang-orang fasik itu. Ayat 18, sesungguhnya di tempat licin kau taruhkan mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa, ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Asaf berkata pada akhirnya, Tuhan tunjukkan padaku, dia Tuhan yang adil dan dia mencintai keadilan dan dia akan menegakkan keadilan, tetapi pada waktunya Tuhan sendiri, bukan pada waktuku dan bukan pada caraku. Dan kita harus percaya itu, saudara-saudara. Pada akhirnya, Tuhan akan memulihkan kebenaran keadilan. Tetapi, kalau saat ini Tuhan belum lakukan itu, inilah saatnya kita tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang adil dan mencintai kebenaran, dan Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Asaf berkata, dia mulai sadar, dia berkata, aku ini dungu seperti hewan. Ya, aku ini bukan manusia lagi, aku ini begitu bodoh. Mengapa? Karena aku mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Aku mulai mempertanyakan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Tapi waktu Tuhan tunjukkan itu, waktu dia masuk ke tempat kudus Tuhan, dia benar-benar sadar. Dia sudah berdosa kepada Tuhan dan karena itu dia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku merasa aku ini sudah pandai, aku merasa aku berhikmat, aku merasa aku ini punya teologi yang benar, tapi ternyata aku tidak mampu untuk memahami hikmat-Mu. Tetapi di akhir daripada ayat ke-22 itu, Asaf berkata, aku ini seperti hewan, aku ini begitu bodoh, tetapi di dekat-Mu. Dia tetap dekat kepada Tuhan, dia tidak lari daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu hidup kita ini rasa seperti dalam gelap, tetap dekat dengan Tuhan, sebab satu kali cahaya itu akan datang, sebab Tuhan adalah terang. Dia akan membuat terang dalam hati kita. Dan disitulah terang itu mulai datang. Mulai Tuhan tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang menegakkan kebenaran keadilan. Dan dari situlah Asaf mulai mendapatkan titik balik dari titik yang paling rendah. Waktu dia benar-benar merasakan gelap, kekecewaan dengan Tuhan. Dia dapatkan ini. Ayat 24, sudah lihat. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, Engkau memegang tangan kananku. Ini saudaraku, ini ayat yang indah sekali. Waktu Asaf berkata, Tuhan aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti mengapa yang kulihat ini semuanya begitu berbalikan dengan apa yang kupikir. Tapi dia tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan pegang tangannya. Tuhan berkata, aku pegang tanganmu, akan tuntun engkau. Dan kalau Tuhan menuntun, dia pasti menuntun. Aku Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kurangan aku, yang baringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Yang baringkan aku membawa aku arah yang tenang menjaga jiwaku, ya, dan dia menuntun aku di jalan yang benar, the path of righteousness, karena namanya. Tuhan pegang tangannya, dituntun kepada kebenaran. Dan waktu Tuhan menuntun itu, apa yang Tuhan berikan? Dengan penuh kasih karunia, ayat 24, dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan menuntun Asaf, bukan hanya menunjukkan bahwa dia Tuhan yang adil dan benar, tapi lebih daripada Tuhan yang mulia. Saudaraku, apa artinya Tuhan yang mulia? Kata mulia itu dari bahasa Ibrani, ya, saudara mungkin sudah sering disebutkan yang kata kapot. Artinya satu bobot, satu value, satu yang bernilai.
dia mulai melihat Tuhan itu sungguh-sungguh bernilai. Yang saya rasa sebelumnya dia tidak pernah alami. Dia tidak pernah melihat nilai Tuhan yang begitu tinggi di dalam mata hatinya yang diterangi oleh kemurahan Tuhan. Dan dari situlah, saudara-saudara, waktu Asaf itu melihat kemuliaan Tuhan, muncullah nyanyian ini. Yang tadi saudara nyanyikan lagu terakhir. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekarang ada satu yang dirubah di dalam diri Asaf, yaitu apa yang dia inginkan. Bahasa Inggrisnya desire. Desire. Keinginannya dirubah oleh Tuhan. Setelah dia melihat yang paling mulia dari Tuhan, dia berkata, oh Tuhan itu seperti ini toh. Kalau Tuhan itu seperti ini, aku cuma mau ini, aku tidak mau yang lain. Saudara-saudara, kalau saya boleh bagikan ini kepada saudara semua. Kalau kita ingin menyadari tentang segala yang kita lakukan dalam hidup ini, keputusan kita, rencana kita, jalan-jalan yang kita tempuh, saudara dengar baik-baik. Kita tidak dituntun oleh pengetahuan kita. Kita tidak diarahkan oleh kepandaian kita. Kita dituntun oleh keinginan kita, desire kita. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu, itu dosa, itu Tuhan tidak suka, tapi saudara tetap lakukan. Mengapa? Pengetahuan kita berkata itu dosa. Tapi kenapa kita lakukan? Sebab desire kita tak berkata, itu enak, itu saya suka. Jadi kalau ada satu hal yang perlu ditebus, diredeem dalam kehidupan kita. Yang pertama yang perlu diredeem adalah hati kita, desire kita. Itu yang perlu. Kerinduan hati kita dalam, itu yang perlu ditebus. Sehingga kita boleh mendapatkan keinginan yang kudus. Yaitu keinginan akan Tuhan sendiri. Asaf sampai berkata, kalau aku bisa ke surga, aku pengen ke surga. Tapi ke surga itu aku tidak mau cari yang lain. Aku mau ke surga karena aku cuma cari Tuhan. Dan di bumi ini pun, aku cuma inginkan Tuhan. Di bumi di surga, aku cuma inginkan Tuhan. Dengan kata lain, dia berkata, aku tidak lagi inginkan kemakmuran. Aku tidak inginkan semua yang lain. Aku cuma ingin Tuhan. Berapa banyak saudara ingin ke surga? Itu kan pendeta sering tanya ya. Lalu pertanyaan kedua biasanya, berapa saudara ingin ke surga malam ini? Biasanya gitu ya, saudaraku. Ya, biasanya saudaraku tinggal 2% gitu ya dari jawaban yang pertama. Tapi saudara yang ingin ke surga, saya ingin tanya pada saudara, kenapa saudara ingin ke surga? Oh, karena itu tempat yang sangat indah. Oh, itu tempat yang penuh dengan kedamaian. Oh, itu tempat yang luar biasa. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, saudaraku ya. Semakin orang frustasi dengan hidup ini, semakin pengen cepat ke surga. Karena tadi saudaraku sudah nyinggung John Piper ya, saya ikut-ikut aja ya. Ya boleh lah. Tadinya kan saya agak ragu-ragu, tapi karena tadi sudah disebut ya saya ikut sekali. John Piper pernah menanyakan satu pertanyaan yang jadi perenungan buat saya hari ini. Dan saya ingin sampaikan pada saudara. Pertanyaan gini dalam bahasa Inggris. Will you still want to go to heaven if Jesus is not there? Apakah saudara masih ingin pergi ke surga kalau di surga itu tidak ada Tuhan Yesus? Sebab kalau siapanya, ya aku tetap ingin. Berarti yang saudara inginkan bukan Tuhan Yesus. Tetapi segala sesuatu yang nyaman dan indah, seberapapun indah itu, John Piper berkata, tanpa Tuhan Yesus, it's meaningless, sia-sia. Dan Asaf berkata, aku pingin di bumi dan di surga, aku cuma pingin Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, dia berkata, ayat 26, baca sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Perhatikan, tadi dia berkata,
Sia-sia aku hidup kudus kalau aku menderita. Karena hatinya waktu itu masih punya desire, keinginan akan kemakmuran di dalam dunia ini. Tapi setelah dia ketemu dengan kemuliaan Tuhan, setelah dia ketemu, saudaraku, dengan nilai Tuhan yang indah, dia berkata, dagingku dan batinku pun habis lenyap, aku boleh menderita seperti apapun. Saya serahkan kepada saudara untuk saudara boleh berkata, oh itu cuma kalimat puisi yang berarti cuma bahasa figuratif, terserah. Tapi ini adalah ungkapan daripada Asaf. Dia berkata, sekarang penderitaan apapun tidak akan bisa menghilangkan pengharapanku. Sebab aku tahu keinginanku cuma satu, yaitu Tuhan. Aku boleh kehilangan semua yang lain, tapi aku dapatkan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan itu bagianku, bahasa Inggrisnya my portion. Tadi dia berkata, Tuhan aku sudah hidup kudus, mana bagianku, mana porsiku? Apa porsiku? Kemakmuran. Tapi sekarang dia berkata, aku sudah dapat porsiku hari ini. Dan porsiku adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, waktu Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, 12 suku masuk di situ, suku Yusuf tentu saudaraku Manasye dan Efraim ya, masuk situ. Yosua bagi tanah itu. Dan Tuhan sudah pesan itu kepada Musa. Semua tanah di Kanaan nanti bagi ya, semua suku Israel dapat, kecuali satu suku. Itu Tuhan pesan kepada Musa yang dilakukan oleh Yosua, tercatat di kitab Ulangan pasal 10 ayat 9. Dia berkata ada satu suku yang tidak dapat itu. Tanah itu ya apa di Kanaan itu nggak dapat kapling di Kanaan. Suku apa? Suku Lewi. Kenapa? Tuhan berkata karena aku yang akan menjadi bagian mereka. I will be their portion, kata Tuhan. They will not receive the portion in the world. Mereka tidak mendapatkan kapling mereka di dunia ini. Sebab akulah menjadi kapling mereka. Aku menjadi porsi mereka. Asaf akhirnya mendapatkan pewahyuan yang sangat indah daripada Tuhan. Ketika dia kehilangan porsinya di dunia ini, dia mendapatkan porsi yang jauh lebih baik, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan terus menahan berkat di dunia ini dalam kehidupan kita. Supaya mata kita tercelik dan melihat. Kita tidak perlu menangis dan kecewa apapun yang kita alami di dunia. Sebab kita punya satu porsi berkat yang tidak pernah diambil dari dalam diri kita. Yaitu Allah sendiri. Haleluya. Nah, apa yang kita bisa belajar di sini? Saudara, ternyata kalau kita bicara tentang kemuliaan Allah, saudara tentu ya, ini kan kalau di gereja kita nih ya, kata seperti hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu kan sudah bahasa sehari-hari ya. Kalau di kebaktian tidak nyebut itu rasanya, saudara-saudara, ya kurang lengkap gitu. Mari kita lihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan saudara, kemuliaan Tuhan itu penting. Tapi apa yang salah satu hal yang paling penting dari kemuliaan Tuhan? Ini saya ingin bagikan pada saudara. Supaya kita tidak jadi kata-kata klise, tapi kita cari sungguh-sungguh. Kemuliaan Tuhan punya satu power yang luar biasa. Punya satu kuasa yang luar biasa. Apa? Memurnikan hati kita. Itu kemuliaan Tuhan. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, hati kita dimurnikan. Dimurnikan dari semua berhala yang selama ini membutakan kita, menghimpit kita, membawa desire keinginan kita kepada dunia ini yang menuju kepada kehancuran. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, hati kita disucikan, kita berkata, Tuhan, aku sekarang memandang kepadamu. Haleluya. Saudara, ayat 27. Sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Asaf berkata, Tuhan terima kasih. Ketika aku kecewa, kakiku hampir tergelincir, aku hampir lari, engkau tetap pegang tanganku. Sehingga aku tetap di dekatmu dan aku sekarang melihat
hatiku dimurnikan, hatiku disucikan. Dan karena dia mengakhiri, saudaraku, di ayat 29. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia berkata, aku tetap dekat dengan Allah. Dan aku terus akan dekat dengan Allah. Supaya aku terus memandang kemuliaannya. Saudaraku, selesai ayat 29 ini. Ayat 28 ini. Disitulah, kalau kita sudah membaca, saudaraku, ayat 2 sampai ayat 28. Dan kita mengerti sungguh-sungguh. Maka kita bisa kembali kepada kesimpulannya ayat 1. Tuhan itu baik buat mereka yang hatinya murni, hatinya bersih, yang dimurnikan, dibersihkan oleh kemuliaan Tuhan, yang membuat kita tahu Dia adalah porsi bagian yang kekal, yang paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Lebih daripada semua yang lain, yang sewaktu-waktu bisa hilang, yang sewaktu-waktu bisa lenyap, tetapi bagian kita yang adalah Tuhan, adalah bagian yang kekal di dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Saudara, di sini kadang-kadang nyanyi lagu enggak? Aku diberkati. Kayaknya lihat pendeta saudara enggak ya? Oke. Yang kedua, saudara, mari kita terus tanyakan dalam diri kita, mengapa kita melakukan segala sesuatu yang kita katakan kita lakukan untuk Tuhan? Mengapa kita lakukan itu semua? Apa yang kita kejar? Apa yang kita inginkan? Apa motivasi kita terdalam? Apa keinginan kita dalam? Itulah, saudara-saudara, yang akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, apakah mata hati kita sekarang sudah benar-benar tertuju kepada Tuhan? Atau kita masih lihat terus sekeliling kita, masih bandingkan diri kita dengan orang lain? Masih, saudara, kita lihat, wah dia kok punya itu ya, dia kok rumahnya seperti itu ya, dia kok punya mobil seperti itu, dia kok foto-fotonya di Instagram seperti itu ya. Oh dia bisa ke sini, naik ini, naik itu. Saya kok enggak bisa. Saudara, kalau kita seperti itu, kita seperti Asaf di waktu yang dulu. Karena ternyata yang berarti buat kita bukan Tuhan, tetapi semua yang dalam dunia ini. Dan waktu hati kita di-capture, hati kita ditawan oleh kemuliaan Tuhan. Maka kita berkata, Tuhan, aku ingin memandang kepadamu. Dan kaulah yang kuinginkan. Yang paling terakhir, saudara-saudara. Saya berdoa hari ini. Apa yang Asaf lihat tentang kemuliaan Tuhan itu, sebenarnya tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab, kalau kita bicara tentang Asaf yang seperti mengalami ketidakadilan, maka kalau ada satu orang yang paling mengalami ketidakadilan dalam dunia ini adalah Tuhan Yesus. Dia orang yang benar, dia orang yang tidak bercacat, dia orang yang tidak bercela, tapi dia mengalami keadilan yang paling tidak adil, kejahatan ditimpakan kepada dia semua. Dan itu adalah murka Allah ditimpakan, seharusnya untuk kita, tetapi ditimpakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami ketidakadilan, supaya saudara dan saya boleh mengalami kasih karunia Allah. Tuhan Yesus mengalami penderitaan, supaya saudara dan saya boleh dibebaskan dari hati kita yang terikat oleh segala berhala dalam dunia, yang membutakan mata hati kita untuk melihat Tuhan. Hari ini, menutup renungan ini, saya tidak ingin saudara hanya sekedar meneladani Asaf, tapi saudara memandang salib Kristus. Biarlah hatimu disucikan. Untuk harus melihat salib Kristus. Salib itu yang bisa berkata, Yesus mati untuk menjadikan saudara dan saya, orang berdosa, menjadi portion yang berharga dari milik Allah. Kita nggak harusnya dibuang, kita harus dihukum, tapi Yesus mati sehingga kita diambil menjadi His portion. Dan kalau Allah sudah mengambil kita menjadi milik yang berharga, saya berdoa, biarlah hati kita menerima sungguh-sungguh kasih Tuhan ini. Dan kita berkata, Lord, you are my only portion. Hanya Engkau bagianku.
biarlah kemuliaan dari salib Kristus boleh menyucikan hati kita, memurnikan kerinduan kita, dan membuat kita bisa menyanyi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi Engkaulah bagianku selama-lamanya. Mari kita panggil berdiri. Saya ingin berdoa buat saudara semua.